Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ulama, para ustaz, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, saya ingkang kula muliakan Bapak Guru beserta jajaran perangkatipun ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dalu niki hadir datang pengajian, sedaya moga-moga keparingan rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kula ucapaken matur suwun pertama datang pimpinan acara, lan kula ucapaken matur suwun datang bapak ibu tuan rumah ingkang lewat Pak Ustadz Kasmana ngaturi kula kangge ngisi pengajian dalam rangka rasulan nggih. Acarane rasulan. Alhamdulillah kula diaturi saged hadir walaupun rada mubeng-mubeng. Kula weruhe masjid mereka mohon Pak Kasmana kang nggih. Dadi wangsul Pak Kasmana neng riki digatine angel. Dadi ya rada telat pangapurane sing akeh Bapak Ibu nggih. Hadirin Bapak Ibu ingkang kula muliaken, moga-moga pertemuan kula kali Bapak Ibu sedaya dalu niki kira-kira wonten manfaate. Manfaat kangge napa? Manfaat dalam rangka kira-kira lurus selamat dunia selamat akhirat, nggih mboten? Kira-kira selamat dunia selamat akhirat. Walaupun pada umumnya wong lurus selamat ku urusan dunia, urusan akhirat mah ya selamat ya syukur. Iya tak bukan kan? Beli selamat ya. Memang upaya mencari selamatnya gak urusan akhirat mah beli pati kenteng. Nggih. Luru bahagia dunia, bahagia akhirat. Walaupun secara umum wong luru kebahagiaanku urusan dunia. Urusan akhirat ya. Bobotan Bapak. Pripun Kang? Kenapa Kang? Pun meja sok karo ngriki mejane mawon. Kurusine mah bakal kempuken ku beli yang tangi. Bakal kempuken beli yang tangi. Nggih, suwun. Bapak Ibu pengen bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, walaupun singkula sampaiaken kah wong luru bahagiaku secara umum urusan dunia, saking pengen bahagiane dunia, luru dunia salat boten, luru duit salat boten, beras pari salat boten, ibadah salat boten, loro akhirat mah beli pati salat. Oleh karena itu hari ini malam ini dalam rangka rasulan kula pengen menyampaikan kira-kira kula sampean saya bahagia dunia bahagia akhirat, selamat Bapak Ibu, sehat jasmani sehat rohani. Engko rasulannya ya di sarub-sarub hari rasulan ku hukumnya Bapak Ibu
aran rasulan ku adate umat Islam hukumnya apa njaluke laku apa njaluke sebab Bapak Ibu rasulan ya mangga lamun boten rasulan enggak boten apa-apa sing dadi santri babakan buntet kempet boten wonten rasulan dermayu rasulan sumber rasulan kok kayak kan yang Majalengka manane yang buana beli boten kah ning wong-wong Sunda segala macem Bapak Ibu. Nah, kenapa hadirin wal hadirat? Jadi rasulan itu secara umum dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadat itu fa fi salati maca syahadat kula wong Islam menyatakan Islam cukup pada waktu salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup. Hari digawe acara makaten mangga sae asal tujuannya sae. Tujuannya apa? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bi istiqani. Kewajiban pertama dan yang paling utama bagi manusia ngawruhi Gusti Allah kelawan yakin. Dadi bakar rasulan ki tujuan yang ngenalakan anak ning Gusti Allah kelawan yakin wajib hukumnya. Tapi bakal tujuannya jangan bagi orang narik bubuan, ya boleh, boten wajib. Nggih betul? Koten hadirin wal hadirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kula sampean saya bahagia dunia akhirat, tolis sehat jasmani, sehat rohani. Walaupun dia mau kah, wong lurus sehatku pada umumnya pembangunannya pembangunan jasmani, pembangunan rohani juga hampir diabaikan. Bapak Ibu, bakal kula pengen sehat jasmani dan rohani, atau membangun jasmani dan rohani yang sehat. Delengen awak kula sampean saya ada 3 rongga, telung lowongan, rongga perut, rongga dada, rongga kepala. Aran rongga ku sesuatu yang lowong kudu diisi, bakal beli diisi ribet. Weteng lowong betan, lowong betan, lowong kudu diisi, bakal beli diisi ribet, racak kerucuk bae. Wetengnya perih nggih ta? Bahkan pengen sehat jasmani dan rohaninya, weteng kudu diisi. Isinya apa Bapak Ibu? Makanan dan minuman. Hati-hati dengan makanan dan minuman. Salamangan penyakit. Nggih mboten? Saniki tek takoni bakal kula sampean saya pengen sehat jasmani dan rohani. Pengen membangun jasmani dan rohani yang sehat, hati-hati dengan makanan. Ketika yang masuk dalam perut kula karo sampean saya makanannya sing kecampur racun, enak tuh boten? Belum enak, mati bisa keracunan. Aduh, mati keracunan salamangan nggih. Saniki ibu-ibu, bapak-bapak langsung melebet datang weteng kula karo sampean saya makanan dan minuman yang tercampur, makanan dan minuman yang haram, oli nyolong, oli korupsi, makaya beli di Jakati. Kira-kira enak napa belenak? Enak napa belenak? Heder ya. Ladang nyolong, ladang korupsi, makanya beli di Jakati dipangan mawon, enak boten? Si muni enak oleh ganjaran. Ganjaran jujur. Ganjaran jujur. Padahal engkau ibu-ibu bakatan sing di dahar masih ada hak orang, penyakit yang leles, ngerti leles sih. Bapak Ibu beli rasa penyakit ini
ampak nemen mawon. Contoh zaman mereka yakin wong Mekah ya aneh Bapak Ibu, ya aneh zaman bengen nyawa setahun sepisan parine gedengan oleh titik mereka wak rong tahun masih anak nggih mboten. Hari zaman saniki nyawa pindho ping telu oleh panen rendeng entok, oleh nyadon entok, oleh panen buah-buahan entok, oleh nyetak bata entok, ari utang blintok. Iya benar, jangan-jangan ini penyakitnya Bapak Ibu. Ake wong sing tua-tuan ya saksine. Ada apa dengan kita? Bukan. Ternyata hadirin wal hadirat, yuk dibangun badan jasmani, jangan lupa dibangun juga kesehatan rohani. Saking pengennya sehat, kadang-kadang kita harus makan dengan pola makan sehat. Supaya sehat, makan hati-hati. Pola makan sehat ala dokter ruwet Bapak Ibu. Lah kok ruwet? Sing enak-enak kabloli di dahar Bapak Ibu. Sate enak buatan. Sing beli lemangan sate. Mana enaknya mana gurier gak larang. Apa jelawe sate? Aduh punten deh kalau mau beli dahar sate kok. Apa sih darah tinggi jadi kah? Iya benar. Bloli makan sate. Camilannya apa dikini? Emping melinjo, kacang gawil, aduh punten dikah. Beli mangan, apa kono? Asam urat. Iya benar. Barangkin dia apa yang lawe gini? Sontong, cumi-cumi, urang, waduh. Kolesterol jadi kah. Tekan rumbak kangkung belum mangan. Encok sih. Iya benar. Ya Allah, Bapak Ibu. Sing enak-enak belum dahar, sate, darah tinggi, emping melinjo, asam urat, sontong, cumi-cumi, urang, kolesterol. Jadi mati ditembak Belanda beli kan, mati dimakan-mangan. Kian bloli. Iya. Ya Allah. Jadi napa mawon sing didahar, segane mawon jokulam. Hati-hati dengan nasi. Apa nasi? Gula darah bisa nanjak. Jadi mulai nega langsing diet ya beli mangan. Ndak belum sih. Itu tuh pola sehat, pola makan sehat ala medis, ala dokter ruwet Pak. Wes, uang sumber petan gini ya. Kayak kulon, kau dingin kulon ku menti sih. Oh mereka, keder pulang gara-gara kang kasmana muter-muter. Sing bala desa kemanjing mana jisun kini nyecirik Allahu Akbar. Bapak Ibu pengen boten dahar segala-gala tapi sehat be kayak wong bengen malah kepantangannya nggak dah laka pantangannya wong bengen Bapak Ibu laka wong minum banyu aqua banyu larutan betul wonten banyu gentongnya setahun beli dikorai. Iya idi jaredi ke wong bengen mah yang orane priben mungkin apa badan mboke kula gentongnya loro dipendem separo ya priben ngorane Bapak Ibu dibedol alot mancing jero gentong beli kamot jare simbok ya jare wel jenang pun ku bagian blilok dikurai ke bening jare kula ya bening dapat teng rubet beli katon beli iya beli Bu begitu gendeng pawon bolong Bapak Ibu sorot serengenge mancing permukaan gentong idi ingon mbik kenapa diarani ingon wong zaman bengen anak uget-ugete gak ora diobati ora dipai abate nggih mboten adang banyu gentong jangan banyu mulanya jangannya ya buket wong bengan nginum banyu gentong barang minumnya zaman bengan mboten nganggo gelas
gayung batok kelapa tua ireng bisa bakar minum ndas. Iya benar Bu, ku zaman bengen bakal mencret beli mandeg-mandeg cukup ngenyoh godong jambu gratis. Iya karo wadah pengalaman ku bakal wujud beli mecah-mecah cukup dipoprok karo godong brol godong bolet. Iya bener Bu, mulane awet wong zaman bengen itu hadirin. Bunuh dure apa wong zaman pengen hebat temenku. Hari wong zaman saniki mangan minum bagus-bagus bersih-bersih tapi penyakit idi. Larang-larang Bu, liver, kanker, darah tinggi, darah rendah, kencing manis, kencing asrep. Yalah kencing asrep mah ya. Iki sok beker gedene ki gampang pe melintir dikit. Wong zaman kieu ki. Padahal nginum enak-enak. Iya benar. Lah Bapak Ibu pengen beli dahar segala-gala tapi waras baik. Farudduhu ilallah, mari kita kembali ke jalan Allah Bapak Ibu, kembali kepada Al-Quran. Coba Pak Ustadz engkau bakal ngaji rutin gak sampai akan ninggung-ninggung. Coba buka Al-Baqarah ayat 168, isinya itu tentang pola makan sehat ala Al-Quran. Mengelipun kata singkat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Gusti Allah, hai manusia, kulu, silahkan kamu makan, silahkan kamu minum. Nopo Gusti sing kedah kula dahar, sing kedah kula inum supaya sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Bokat ya kudu pantang. Jare Gusti Allah, apa yang kamu makan dan minum? Mimma fil ardi, semua yang ada di bumi ini silahkan kamu makan. Sate makan, pilinjo, kacang gawil makan, sontong cumi-cumi urang makan. Kuno beli apa-apa, kuno beli kolesterol biasa mudah, tidak kata Allah. Yang penting semua yang kamu makan itu bersifat halalan thayyiban, bersih secara hukum, bersih secara fisik. Secara hukum halal, secara fisik bening, bersih, mateng dan seterusnya. Oh zaman bengen sehat, padahal yang dititik beratkan hanya toyib apa halalan, toyiban hampir tidak diabaikan orang zaman bengen, tidak dihiraukan. Arep mateng, arep beli, bakal wong zaman bengen nginum banyu gedong mesti terhormat. Jare zaman wong tua kula bakal ning sawah banyu ceree entok, tapak kebu kesedot bae jare. Bukan wong tua-tua mana sih ngalami nggih badan garo dami leng yuyu sedot tapi sehat nggih laka obat karena petitannya kan Bu. Iya yang leng yuyu kan ya petitan wedus, petitan wong pantes mah obat pembersih mending mangsa golongan itu tuh ibu-ibu. Nggih, jadi bukan persoalan obat atau tidak obat. Wong zaman bengen hari mangan nginum halal. Kita ngaji seweruh kula wong zaman bengen lamun ngarti aja paling dosa yang beli wedi ya. Pumali mawon wedi wong bengen. Nggih betul. Zaman saniki wedi boten pumali. Aja mari pumali Bapak Ibu zaman saniki mah dosa gak dikacar bae. Sok dosa apa sing dibedeni zaman saniki ning manusa.
nggak ada. Nyolong, wedi, korupsi. Masih ada nggak orang yang tidak korupsi? Masih banyak, termasuk kita sekalian tidak korupsi. Kenapa tidak korupsi? Zaman saniki yang tidak berani korupsi itu bukan karena takut dosa, tapi hanya karena tidak punya kesempatan. Ada kesempatan. Aja maring pejabat gede, pejabat cilik ya. Konon pejabat sing paling cilik RT, sing paling cilik itu RT dan yang ngurup siapa dengan kenakan apa nih bu ya RT dan ngurup siapa nih tuh hadirin wal hadirat jara sing korupsi nih korupsi soten pejabat bakal uang dagang sih bapak ibu dosanya apa? Nyolong timbangan sing bener jangan kaji lah lamun subuh beli mantep kunut langka bapak ibu uang dagangan gampang digoda setan. Dagang minyak sayur, dagang gula, dagang pupuk, apa be di plastiki zaman saniki seplastik sekilo, seplastik sekilo, ana sing setengah, ana sing seperapat. Bakal sing sekilo dijabling setan, jabil, yuk aja kebek-kebeknya yuk nimbangannya sangang on bae. Engkau bakal didol waresa endane ana wong dagang mukoten warayako yang bakal payu seplastik pada karo nyolong lengasa on bakal payunya 10 plastik jejek sekilo barang anu corona wis mulai rada ringan ki bapak buang hajatan terap maning sedina payunya 100 plastik berarti nyolong lengas sedina 10 kilo ping sebulan 30 dina apa beli telung drum sebulan nyolong lengas lah sih nggih betul oh bapak ibu durung gulane durung sejene tapi ini nyolong gula ya telung drum ya kurang medok bae kono nggih betul itu hadirin jadi nggak usah tuding-tuding negeri ini hancur oleh para koruptor jara koruptor geus diragapana nyolong lengah kan gitu Pak hari wong suki dosanya apa angel metu zakat loh kena kabeh hari wong beli duwe sih kudu dosane apa glendeng bae itu bapak ibu yo mulanya saat ini bangunan jasmani dan rohani ini sedang tidak seimbang bapak ibu yo kula karo sampean saya menyadari betul bahwa jasmani butuh rohani juga butuh orang bapak ibu halal thayyibah sing halal Kang Kaji kira-kira halal kupripun yuk kula pada wong tani bapak ibu jare Gusti Allah bak pengen halal yang kita makan itu tidak boleh ada hak orang yang kita makan riben dizakati dingin hampir bersih takon bapak Kaji wong zaman bengen bakar ngelep ning lumbung bapak ibu gunang bujang minggir gunang zakat minggir ngarani zakat jekat wong bengen nah masih bodoh-bodoh boro-boro S1, S2, S3, SL ditutup tuh man wong zaman bengen ku nurut jare wong tua baru kiai nah nok bakal pengen barokah dijakati karena jekat tapi masih mending jekat lancar daripada zakat macet zaman sekin kan teteh hari ngomong zakat tapi macet wong zaman bengen mudine jekat tapi lancar itu Pak iya wong zaman bengen mah bapak ibu tas panenan sing mikul wakul kanan kiri toling gawa ember cilik lagi apa jawa bagi-bagi cekat ya lumayan sedikit nggih betul sekian mah orang deleng wong bagi-bagi kayak padahal S1 S2 S3 hebat-hebat pinter-pinter macam mondok pirang-pirang jadi apa betul tapi muara zakat wae bapak ibu angel betul rukun Islam gangsal sadat salat zakat puasa haji sing paling harus haji
haji aja maning sing suki yang boten pengen sing suki pengen boten haji 20 tahun dia daftar ngeten boten DNTNI saking pengennya gage daftar durung jejeg dana talangan nggih boten wonten rukun sing beli payu-payu. Apa sing beli payu-payu rukun Islam? Sampean muni zakat ki saking weruh apa saking rasane? Bapak Ibu, nang apa ya zakat angel temen dulu. Apa? Saya bahas tentang iman. Nang apa iman? Hari barang mana ora demen Bapak Ibu? Ora? Lamun demen, Kang, sepakat kula sampean saya demen ning rabine dewek. Nggih mboten? Wong wadon ngomong yang kula cintai. Kang kin ki ususum kondangan. Tokokna kalung da sing dawa. Amber katon gamblak, gamblok, gandal, gandul. Jare laki wong wadon perasaan kau setuwe aja kalung anu aja Kang anak kalung aja cekak bakal nggo jilbab ora katon. Dadi priben njaluk sing dawa. Pak, kulane demen nih wong wadon. Wong wadon njaluk kalung dawa. Gonang tumbase gonang tukune anak di toko kena boten. Kenapa di toko Kang? Kenapa? Demen. Awas jawabannya duduan. Jawabannya nang demen. Bagian anak orang tukune bakal beli demen mah. Bangsa diladenana bakal ngomong bang warai mentok jejak tuh sudah. Orang demen sih. Tapi bakal wong demen aja maning jejeg. Kurang diutang apa? Mulane kredit beli mandeg-mandeg saking demennya kene. Ya yang lanang beli rewel kredit pirang-pirang Masya Allah lamun saya beli demen mah bakal beli deh jejak iku sirang kredit puyeng kon boten entakaken bae panci 5 tahun sampai sawangan ladang yarnen beli di gonggo iya beli bo dadi yarnen karena utang yarnen ke saking butuh apa saking senengnya saking senengnya nih ngutang di kamu ya saking butuhnya malah langsung dinggo kan jadi nih beli dinggo saking senengnya sampai numpuk ladang yarnen cadangan apa sampai sawang sing rada tuane Kang kula bakal dengan dodol kaja kerag kerug hampir katon gelang keroncongan ya supaya kerancang keroncong mulane wong wadon bagian lengan panjang gak mau telung perapat hampir katen kerancang keroncong sini rapane bu kadur gawong lagi cerita usong harap nyindir siapa oh yakin malah lagi cerita nyindir soten bakal kulai weru kun belikin mah ya anak dena sing ketabrak ya Bapak Ibu Pak wong wadon jaluk gelang keroncongan gonang tukune anak kulane demen ditokokna boten kenang apa demen tapi buru-buru tapi bisa ngerti beli sir jare Gusti Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun jare Gusti Allah wa mimma lakiku setengah saking barang rozakna yang aku berikan rizki kepadamu nyah panennya sing bagus nyah dagangnya sing bati nyah rezekine sing akeh jare Gusti Allah sebagian dari rizki yang aku berikan itu yungfiqun zakatana infakana sodakohana padahal dipaidingin nih sama berarti anak talang ke kono wong dipahi je
baik panennya sing bagus, nya dagangnya sing bati, nya rezekine sing akeh, sebagian berikan untuk zakat, infak, sedekah. Kepada siapa? Kepada orang yang membantu kita menjadi kaya, fukara, masakin dan seterusnya. Nangapa semua dipai dingin Bapak Ibu? Angel temen metune. Eman. Nangapa eman? Beli demen. Wong demen mah diutang-utangaken. Demen baten Gusti Allah. Jung. Demen dia beli nurut. Orang demen mah ya nurut. Pemadon pejetan nurut langsung cememek bae. Wong demen sih. Nggih baten. Itu hadirin wal hadirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Pak Bu, bakal pengen sehat walafiat. Yang masuk rongga perut kita ini halalan. Kudu halal. Pripun dizakati dia. Aduh jangan kaji eman temen zakat kuli payah-payah sawah-sawah ya jarong dermayu. Iya, wong kuli sing bayar rea tuku pupuk segala macam kurang utang sing nyaur barang wis panak diwek-wek waning wong je eman temen. Kenapa eman? Bapak Ibu, sebab mikir karo akal baik. Islam tidak penting diakali. Islam itu yang penting diyakini. Jadi Gusti Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang didermakan karena Allah di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, jariyah, wakaf, hibah, itu Bapak Ibu bakal dikembalikan aja ngenteni ning akhirat, ning dunya gak dikembalikan, rezekinya gampang. Bapak Haji, Bu Haji, sampean kelingan boten lagi di Mekah ning Madinah. Masya Allah wong kana Bapak Ibu aran sedekah kudu urusan ukuran kardus dudu ukuran wakul. Mobil halal Masya Allah, gedang dawa jeruk gede-gede. Kenapa mereka Bapak Ibu seneng teman sedekah? Mereka yakin Pak bahwa Allah akan mengembalikan, bukan menunggu di akhirat masuk surga ning alam dunyane lancar makanya. Nah kula bakal mikiri wong Mekah wong Madinah putek ke Bapak Haji mangane apa indane lah wong nandur pari lah ka kebon tebu kaya ning kene lah kating gerayot wiwitan pelem ning rika Mekah Madinah kurang lebih 400 kilo. Ya Allah wurwa Bapak Haji iku watu semua jagat panas lah ka wong ngerokuyah lah wong nyitak bata. Jadi tapi wongnya sugi-sugi pada merene wong Arab meng Indonesia tekang Indonesia wong Mekah wong Madinah wong Arab tekang kene dadi bos apa dadi bujang jadi bos hariku panene pindo ping telu Bapak Ibu pada mangkat mengarab mangkat luar negeri punten kula wong Indonesia bakal mangkat luar negeri dadi bos apa dadi bujang luru kusing belenak-belenak ke baik. Ini perlu dibedah, ada apa dengan kita? Sebenarnya jagat subur Bapak Ibu, tapi makmur beli mentok-mentok mangkat luar negeri dadi bujang. Uang luar negeri nembrene dibujang mana? Itu kita membujang tuan-tuan di sana. Yang tuan-tuan bunuh wong Cina, yang bujang ora. Tuh kan, coba mangkat jadi bos ning kene dadi bos pun mau balik bujang bega sobu kaya iya. Balik bujang enggak badan tanya sama Allah Gusti duwe dosa apa wong Indonesia bulak balik bujang bah mangkat mengeluar negeri bujang wong luar negeri mereka dibujangi mana apa ketempelan daging bujang tah harus dibedah ada apa dengan kita. Ternyata Bapak Ibu kula perilakunya beda dengan mereka Bapak Ibu aran ibadah ku temenanan wong sholat mau nggak Bapak Haji bakal krungu suara adzan jangankan toko kecil supermarket tutup beli layani barangkali pinggir masjid dan warung ada wong adzan tutup lah apa waraya koko lah itu Bapak Ibu jadi pengen sehat buatan jasmani rohani nek bakal pengen dizakati dingin diinfaki. Nah apa Pak wong zaman pengen sehat baik
Jare kanjeng Nabi, wadawu mardokum bis sadaqah, sehatkan penyakit dalam tubuhmu dengan memperbanyak sedekah. Nang apa wong zaman bengan jeger-jeger padahal wongnya cilik-cilik, wetenge bayat dari dahar wongnya blek lebay wong bang. Orang zaman saya ini centok ke pelembu weteng gulis gede kan toli melakukannya ya gede wong bengan bener. Kula bapak ibu, perilaku orang-orang di apa namanya di luar negeri. Kula ning Hongkong pernah 2 bulan bapak ibu, dikontrak oleh kedutaan di sana kanggo ngaji bulan puasa. Siapa sing diwuruki sing peserta pengajiannya? Buru migran sing riki bulan puasa ning sor jembatan tol segala macem bapak ibu. Ngaruh hari Hongkong kan satu negara itu coba ada 6 bapak ibu masjid, 6 di 6 masjid itu saya ke situ. Wong kana ya Allah hari melaku pantesan sun sugi-sugi pada hari melaku kah laka kayak wong kana lenteyang gak langka ujuk santer beli kepipil belum melu melaku golongan makonon mulai deleng ngiri kan wong Cina hari melaku kulaka sing lenteyang kudu santer. Jadi sebab apa? Waktu itu uang. Jadi mulai mereka mengejar mulai kesekian presiden Indonesia kalau bakal melaku daripada mentiruan wong Cina bakal melaku dugedug menterinya kak keporet-poret kan kebintal-bintal seperti itu. Jadi kula lenteyang molah gaya sauli-oli bae kan langkah jangkahan ya kan. Mulai tak kan asing kerja di luar negeri. Jadwal itu waktu itu tepat. Kalau jam sekian harus sudah masuk. Barang Indonesia mengkula bakal diundang undangan jam 9. Hari masih ning Republik Indonesia mah jam 9 ku minimal plus 1. Terapi jam 10. Nggih mboten? Nah itu. Padahal luar biasa waktu itu harus digunakan dengan baik. Kerja rong jam karo kerja sejam akhirnya oli akhirong tapi dipai waktu rong jam beli kebek lama banyak yang disia-siakan. Di situ kerugian kita hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa infak zakat sedekah aja diakali, bahkan diakali beli mentok pak masa pengen ada di wong Islam diyakini pak 17 ganjarane wong jamaah akeh 17 wong dhewe kan siji lamun bisa Fatihah 17 derajat kathah bapak ibu aken dikaro 17 kilo raskin 17 derajat karo 17 kilo raskin beras miskin aken dek Pak Ustad nawak nabi 17 derajat ning masjid ganjarane wong salat berjamaah. Pak RT ngumumaken kabeh bae wong sumber Pak Kubu bagi-bagi raskin pas jam 12 waktu zuhur ngalape ning balai desa. Bapak Ibu kira-kira rebutan meng masjid 17 derajat apa melayu ning balai desa waraya koko. Nah ngapa masuk akal barang 17 derajat beli mancing nih akal 27 kilo raskin jelas secara akal mangkat kandek kosong balik kandek nyata beli aja maning sing nom nini gaya empot banget mangkat dia wak 17 kilo raskin seperti itu. Allahu Akbar barang 17 derajat mangkat nyangklek mu kena balik nyangklek mu kena jare bocah nang bayar jare ini kan itu likur derajatnya mana kurang ajar ya nanti investasinya untuk kepentingan akhirat walaupun ning dunia ini akan diberikan keberkahan.
Salat itu ada hubungannya karo mekaya. Sing bener jangan kaji. Ada hubungannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wes tawane ki wong Sumber. Pengen boten sampean mekaya gelis sugih. Dilipat gandakan rezekine pengen temenan pasang. Tapi aja pasang togel, aja pasang kuclak, pasangnya ning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menawarkan pengen sugih dilipat gandakan rezeki nek. Bapak Ibu buka Al-Baqarah ayat 261, ayat penggandaan uang itu yang ditawarkan oleh Allah. Al-Baqarah 261 siji mungelipun kata sengatan. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Iya benar, orang semana. Oh iya dideleng nih handphone enggak ada. Al-Baqarah 261 ayat penggandaan rezeki. Jare Gusti Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, jariyah. Jare akal mengurangi pekayakun. Duh iya yang seton di barang jakati ku kari sangang kintal. Nambah tak kurang? Nambah tak kurang? Kurang jare akal. Toli priben jakang kaji. Kata Allah, semua yang kamu dermakan itu kamatali habbatin, kayak dene wijil siji sing ditandur. Sing parek bae, wijil pelem marane apa? Pada nih desa kula garane pelok. Wijil pelem arane mung takone iki. Lagi nandur pelem gimana sepelok tarung pelok. Sepelok. Tapi karena pelok ditandur, tumbuh menjadi batang yang besar, berdahan-dahan, beranting-ranting, Bapak Ibu. Rerunggean metu kembang. Ting prentul, pentil betul. Nggih badan? Barang gede kuting gerayot peleme. Iku Bapak Ibu, mau nandur sepelok kah? Barang ngunduh sepelok maning apa berpelok-pelok? Sepelok maning apa pirang-pirang pelok? Hanya Allah yang bisa. Tapi arang-arang Bapak Ibu sing ngandel ning ayat pun masih sing ngandel ning Kanjeng Dimas, sebab dia janjinya hebat, 1 juta akan kembali 1 miliar. Tekang kian masih kecrek bae belum netes-netes. Yang desa kula sing pada kesbeng bat Kanjeng Dimas ora sing usat truk, ana sing rada edan bahkan mobil bok duit reang cetekak. Iya. Ana sing wingi-wingi mati di karang ngenteni bentok-bentok sih. Ana beli wong Sumber sing kebengbat Kanjeng Dimas ana. Ih, sumpun bener. Ya durung netes durung. Ya masa ngareng Kanjeng Dimas sebagai di penjara. Nggih mboten? Allah yang nyata Pak, sepelok bisa berpelok. Cukup 1 kali nanam setiap musim kita akan panen. Wes kula gawong tani gelat maning ngarepan tebar maning nggih mboten. Bakat tebar sebau ke pirang kilo? Cukup 10 kilo saja. Sing bagus ta sing blesak ditebaraken. Bibitnya sing murah ta sing larang. Sing mono larang mono bagus aja uraken ning leleran eman apa boten? Boten. Kenapa beli eman? Otak dan hati menyatu punya keyakinan bakale panene uliake.
Iku ternyata bener diler dari sebau modal 10 kilo diler dari sebau tanduran waya panen oleh 10 kilo maning apa luwe 6 ton 6 iku semua dipai berlipat-lipat ya kon jakat godeg bae ora aja sawareang Allahu Akbar. Padahal mah Bapak Ibu kenapa wong Mekah wong Madinah berebut sedekah sebab akan mengembalikan yang luar biasa. Sampean perlu karena sering hadiah-hadiah. Sing pengen mah kula anu kan sabun Lifebuoy iya. Tok wow. Bahkan 5 bungkus oleh 50 ping 5. Bagi-bagi duit kaderga karo cangkang sabun gitu kan. Kunku berarti perusahaan luru badi apa luru rugi kun? Kalau luru badi dibagi-bagi, nyata. Ternyata itu Bapak Ibu. Kenapa? Dengan banyak berbagi, ake wong seneng, ake wong dongakaken. Ternyata wong tuku kabeh. Ya kunku paling gak di Jakarta, di Surabaya sing oli kun. Kulai melu tuku bae, bokatana tok wow jelaka atuh. Tapi kan wis seneng, nggih mboten? Pada wong zakat ya bulan wong zaman bengen mau bapak haji sampai pari kawak rong tahun kenapa sudah bersih nggak ada hak orang yang kita makan nggih betul jadi pripun Bapak Ibu halalan thayyibah insyaallah Bapak Ibu sehat dunia sehat akhirat sehat jasmani sehat rohani hiji dingin. Jadi Kang Gaji bakal weteng wis kepek dengan makanan yang halalan thayyiban wis cukup kene sebab Bapak tenaga rosa melayu santer mangan akeh nggih ta sehat badannya. Bapak Ibu hati-hati dengan kekuatan belum cukup masih ada rongga-rongga berikutnya yang harus kita isi. Kenapa? Bakal weteng ke Bapak Ibu diserap ke darah kemana-mana Bapak Ibu menjadi energi yang kuat. Tapi hati-hati dengan kekuatan ibarat mobil anyaran mesin gres bensin full hati-hati Pak iki di pecitik pega gas wong jadi butuh supir yang waspada supir yang lihai. Siapa supir kehidupan kita? Di dalam dada ini ada rongga, di rongga dada kita ini ada hati, ada hati. Hati itu supir kehidupan. Makanya hati-hati dengan hati. Bapak Ibu, hati-hati dengan hati. Wong beliakur karo sedulur gara-gara hati. Karo tangga tukaran gara-gara hati. Laki rabi pegatan gara-gara hati. Makanya hati-hati dengan hati. Sebab yang pertama kali bersemayam di dalam hati adalah hawa nafsu. Wa ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Niki alkisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, makanya hati-hati dengan ganteng. Hati-hati apa ya, seneng wong ganteng. Jangan-jangan dengan kegantengan akan celaka. Hati-hati dengan cantik. Jangan-jangan dengan kecantikan itu akan menjadi racun banyak orang. Karena musibah. Termasuk Nabi Yusuf, kegantengannya membuat dia terfitnah. Sebab permaisuri raja pada saat itu Siti Zulaikha, seorang istri raja, permaisuri raja, Masya Allah mabok Nabi Yusuf, kayak terobsesi, kayak apa namanya, bakal beli kakana, ya hipnotis, terhipnotis dengan kegantengan Nabi Yusuf. Wis beli mikiri beliau sebagai seorang istri raja, ngejar Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya beli gelem ningan. Kenapa? Gara-gara Nabi Yusuf ganteng Bapak.
ngejar Nabi Yusuf beli gelem Bapak Ibu, tapi kena bagian belakang bajunya Bapak Ibu sampai robek, sehingga Nabi Yusuf ditangkap Bapak Ibu, kamu selingkuh dengan permaisuri raja, terbukti baju bagian belakangmu kamu robek. Seperti itu Bapak Ibu. Allah Akbar. Mulanya hati-hati dengan ganteng itu. Yang Nabi Yusuf mau ganteng, pelambine soek kayak ganteng baik. Barang kula ku tiruan tak soek gurine gigi. Tiruan Nabi Yusuf berganteng ya, yang bae Haji Satori. Gitu. Sampai karena lok disoek gurine kakak nah itu tiruan Nabi Yusuf. Tapi sejak dulu pun orang bisa terdakwa manakala minimal ada dua alat bukti. Ternyata tidak diketemukan bukti lainnya, mung sesuai yang lain tidak terbukti. Oleh karena itu Yusuf dikeluarkan dari tahanan. Jare sipir Yusuf, kamu tidak punya dosa. Tidak ada bukti lain yang mengarah kepada bahwa kamu selingkuh dengan permaisuri raja. Yang bersalah adalah permaisuri. Sudah kamu keluar. Nabi Yusuf diarani orang dua dosa, apa ngomong? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Wa ma ubarri'un nafsi, saya tidak merasa diriku paling bersih dari dosa. Kenapa? Sebab di dadaku ada hati, di hatiku ada hawa nafsu. Kenapa dengan hawa nafsu? Innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu instruksinya, perintahnya selalu memerintah kepada jalan yang salah. Hawa nafsu mau pengen gawe salah baik. Barang salah kalau soleh kebiayaannya larang di Bapak Ibu. Salah karo soleh larang deh, larang salah. Ya Allah Pak, kesalahan itu luar biasa. Mulanen rendeng entok nyadon tok untuk membiayai kesalahan. Soleh masjid ting dong kayak kanan, di kentongi diadani. Orang ya orang pura teka. Nggih badan. Masya Allah, barangan semua hajatan. Wong biasanya nganggo jilbab ganti jadi pelayan prasmanan, nganggone sanggul jam 10 nembe dadi jam 12. Bapak Ibu, pitulikur ganjarane wong jamaah. Bu nyaca pilih sanggul meneng baik apa pilih sanggul apa pilih sholat zuhur? Pitulikur warayako ongkong ko bejeta pitulikur boleh likur kita maiman masang sanggul 17.000 ke. Hadirin Allahu Akbar. Mulane gak bakal diakalim ya beli mentok-mentok Bapak Ibu. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah karo soleh larang salah. Sok ya lamun sing ngadeg ning rikit dudu kula. Dalam organ bocah ayu surane enak pakainya kada setitik utalatin. Yang tiga ke jilbab berapa tepung lancip bangsa bisa dodok antem kon melu ayag-ayag. Sing duwe duit beli mana-manan, wah tarik be mesti kantong. Iki duit dikacar-kacar, masya Allah. Ndelongaken wong sawer, epetan ratusan wer padahal duit setoran motor. Beli mana-mana. Nggih badan, Bu, sing dipai gak kana rabine dewa ke rabine yang batur. Bayangkan. Kesuwen ngemek-ngemek we lakine matitin. Rabine dewek malo. Gitu kan? Untuk sebuah kesalahan sosial Bapak Ibu untuk seket ikhlas sawer stok 100 ya karena ku rabin yang guri malu keprok wae aja kalah bahkan tok nempurakan maning
tapi dina Jumat soleh mangkat Jumat nganggo jas meni mantep selendangan sorban meni gagah dodok meni ngarep tasbih dedel kaya ya giliran kotak solehan sosial Bapak Ibu kotak Jumat ser jadi Bapak rogo kantong dongol ketan lep mani Pak beli akur soleh karo ketan rogo-rogo kaderong bulu beli akur mancing mani rogo-rogo sing paling jero dongol gambar bedog ya gambar golok apa Bu gambar golok apa Bu apal ndak sampean sing miliaken kula mau lanang kering gawa ya Allah mending gambar golok masih akas lemes dedes ngajengakne beli butul-butul kan jare tangga gagah-gagah disuwe temen kodingin ing sewidil justru pada nyangkul mulanya gak wong gaya masjid pun yang sumber 2 tahun 3 tahun gaya masjid Pak wong sepirang-pirang beli tadi kenapa suwe temen gaya masjid gaya gedung film setengah tahun jadi hotel setengah tahun jadi biayanya mahal itu nah masjid sampai 3 tahun beli tadi ternyata yang pekakas jantan golok baik pati murah ya iya coba Pak seragam ya karo wong sawer ka seket enggak usah setiap hari setiap Jumat Pak Insya Allah jadi setahun Bapak tapi kenapa seperti itu ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu salah itu lebih mahal dan hawa nafsu kita selalu mengarah kepada hal yang salah hadirin yang dimuliakan Allah mulane ati kudu diisi untuk apa? Untuk mendampingi hawa nafsu, mengimbangi hawa nafsu. Apa isinya? Bapak Ibu senang marhaban maca barzanji senang? Senang? Bokat ora lok bid'ah. Itu sejarah. Kata Bung Karno jas merah tidak boleh lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Sebab apa? Orang tidak akan menghormati para pejuangnya manakala tidak tahu sejarah. Wong zaman saniki Pak Kasmana baca murid-murid di sampean sudah hampir tidak kenal siapa Imam Bonjol, siapa Diponegoro. Makanya kadang-kadang mengisi kemerdekaan asal-asalan bae ribet ribut. Kenapa? Tidak tahu bagaimana pejuang-pejuang kita memerdekakan negeri ini jeripayahnya. Kan seperti itu. Anak pun tidak menghormati orang tuanya, tidak akan pernah birrul waliden kalau tidak pernah tahu sejarah bagaimana perjuangan ibu bapak kita membesarkan menyekolahkan kita. Mulai gajah bae tas kawinan tole meteng lain atas lahiran pegatan, anak tidak akan menghormati sebab apa? Adu-adu 20 tahun udah ketemu, kira-kira ngormat langsung ngormati betul kini. Ya beli siapa aja kuno bapak nira aja kuno masih kelias kenapa? Tidak tahu bagaimana jeripayah orang itu membesarkan kita. Begitu kenapa Al-Barzanji penting dibaca, bila perlu harus tahu Bapak Ibu isinya. Sebab itu sejarah sebelum lahirnya Kanjeng Nabi sampai kehidupan Kanjeng Nabi sampai wafatnya Kanjeng Nabi, salah satu sejarahnya Kanjeng Nabi Bapak Ibu dalam rangka mengisi hatinya supaya lebih bersih, sebab bersih kan mengalami 2 kali bedah dada kan untuk dioperasi. Siapa yang operasi? Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaqqal malakani sadrahu syarif ladaiha wa akhraja minhu 'alaqatan damawiyah wa azala minhu hadda syaitan wa bithalji ghasalah wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah thumma khatabu wa bi khatamin
nubuwati khatamah. Niki Bapak Ibu, bagaimana supaya rongga dada kita yang di dalamnya ada hati, hatinya bersih, bisa mengimbangi hawa nafsu. Bila perlu hawa nafsu ini kita setir, jangan kita disetir oleh hawa nafsu, kita kendalikan. Wa syaqqal malakani sadrahu syarif, malaikat Jibril, malaikat Mikail membedah dada beliau. Wa akhraja minhu alaqatan damawiyah, dari dalam dadanya dikeluarkan Bapak Ibu darah kental yang berwarna hitam. Ternyata hatinya Kanjeng Nabi yang dikeluarkan, sehingga menjadi inspirasi bagi seorang ulama besar ahli kedokteran, Ibnu Sina namanya. Dari Ibnu Sina, Nabi Muhammad dibedah dadanya, diambil hatinya, dikeluarkan, tapi tidak wafat, tidak meninggal. Berarti ini petunjuk Allah bahwa siapapun manusia yang punya persoalan di dalam lalu bisa dibedah, diambil, dimasukkan lagi, tidak harus mati. Maka mulai saat itu ada ilmu teknologi bedah kedokteran Pak, oleh ulama begini, bedah kedokteran. Hadirin wal hadirat, hari kulasi umatnya kapan dibedai? Malah ini lagi tak bedah Bapak Ibu. Mulanya kanda jakat relep, ya date peri titik mana lagi dibedah, iya. Kanda sholat berjamaah beli yang sentet, ya tersinggung, endah lagi tak bedah. Lah setelah dibedah, apakah langsung ditutup lagi? Tidak, tapi ya wa azala minhu hadda syaitanu wa bitalji ghasalam. Lalu kemudian kedua malaikat menyiram hati beliau, membasuhnya dengan air zam-zam yang jernih dan menyejukkan. Jadi apa artinya disiram tuh Bapak Ibu? Makanya pengajian juga suka diistilahkan dengan siraman rohani. Siraman rohani yang akan disampaikan oleh mubaligh siapa, seperti itu kan. Seperti itu. Wa azala min hadza syaitan wa bithalji ghasala. Lalu disiram hatinya Kanjeng Nabi. Tapi siramnya dengan air yang menyejukkan. Artinya apa? Kalau pengajian ngelatih mubaligh kisi ngademaken hati yang menyejukkan, jangan yang provokatif. Manas-manasi tahlil haram, kunut bid'ah, suki kene hibur pada tukaran. Bukan nom pada demen boleh kawin nih wong tuane ngajak karokan gitu kan kunut bapak nih Pak. Gak boleh begitu Pak. Sebab apa? Perbedaan kunut tidak kunut, tahlil tidak tahlil, banyu wudhu, banyu cyber cukup uang 10 dan sebagainya, itu 14 abad yang lalu sudah selesai Bapak. Makanya disekat-sekat ada madzhabul arba'ah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu menyekat-nyekat perbedaan. Kenapa Bapak Ibu berbeda? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ada tidak adanya, bisa dilakukan atau tidak dilakukannya sesuatu ibadah, itu tidak bisa direkayasa. Tapi kenapa Bapak Ibu? Berdasarkan situasi dan kondisi. Kemarin Bapak Ibu pemerintah kita ada kelimpungan juga pada saat Jumat blolining masjid gitu kan, ramai, ana sing maksa, ana sing beli dan sebagainya. Kenapa? Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah berkewajiban menjaga segenap warga negaranya dari ancaman segala sesuatu termasuk penyakit. Ya ini ustadz kon beli Jumat ning masjid nyerotok. Kenapa? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kata MUI boleh tidak Jumatan kalau memang situasi kondisinya tidak terkendali. Barang jari kiene yang nganggo masker bae cukup. Gitu jadi maksa ya rada rame ya date. Untung riak-riak anu Bapak Ibu. Seperti itulah. Beli tarweh, sing tarweh ning omah. Yang insya Allah Bapak Ibu sing kon tarweh ngumah ora tarweh ora ngumah ya kakak. Orang ngandel-ngandel acan.
turu lali bakal sinetron wis mandek dah di tahun kin ke bakal kurang makmur gak pantas kurang doa kurang sholat gini apa betul lah itu nang corona beli balik-balik betah temen dure apa aja kulane akeh dosane itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ana maning sekian gitu dijelasakan ki Ustaz Kang Kaji hari wong sholat kan sawu sufufakum fa inna tasgatus sufuf min tamamis salah lurus dan rapat barisan merupakan kesempurnaan sholat hari ini jadi gang-gang doa-doan kenapa lah itu Bapak Ibu al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman physical distancing kenapa harus dilakukan kun ku beli apa-apa oleh ganjaran doa-doan ku Bapak Ibu dalilnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih menghindari penyakit menghindari musibah itu harus didahulukan lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat nggih badan jadi kun kuli ganjaran oleh Pak sebab perintah agama sebab situasinya sedang kurang menguntungkan bahkan jawis beres maning ya park-parkan maning on Bapak Ibu jadi suatu situasi kondisi hari anu sih Kang Kaji basuh tangan pakai sabun iya tapi awas dengan air yang mengalir anak hadisnya Pak jari Kanjeng Nabi bukan karena ada corona saja di antara kamu yang bangun dari tidurnya jari Kanjeng Nabi jangan sekali-kali mencuci tangan mencelupkan tangannya ke tempat air kecuali dibasuh dulu dengan air yang mengalir kenapa? Sebab kamu tidak tahu tadi malam tangan kamu ada di mana. Bokat ning bicak-bicaknya tangan yang ngeprade. Dadi beli kena kobok-kobok bae. Ngerti? Ngono. Barang anu aku jelas mek golok mek segala macam pacul ya harus dengan air mengalir dulu jangan dikobok Bapak. Seperti itu ada di agamanya. Sebab itu tuh Bapak Ibu pemerintah Indonesia ada physical distancing segala macam itu berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia itu Pak boleh dipercaya di Indramayu sebagai ketua MUI ketua umum MUI di Indramayu saya harus mengawal itu tapi ngawalnya bukan tanpa dalilnya harus tahu maka saya kepada Polres Indramayu saya sampaikan Pak urusan ibadah tolong sanksinya jangan terlalu ketat sebab apa mereka melakukan Jumatan ada Bapak Ibu dasar-dasar artinya masih bisa terkendali dengan pakai masker physical distancing siapkan tempat cuci dan sebagainya bukan sekedar cuci tangan bagi tahu Islam mau wudhu sedina sunting 5 gini badan itu kan versinya versi WHO itu maka alhamdulillah di Indramayu ya cukup terkendali hal-hal begitu sebab kami selalu mendampingi beliau-beliau gitu ya tahun ki musibah ki aneh gitu Pak ya aneh Pak ana gempa bumi tsunami wong pada melayu ning masjid masjid barang ki mau pada ngadoi masjid nah itu jadi wallahualam Allahumma gfir mudah-mudahan Allah mengampuni amin ya robbal setelah dibasuh dia apa namanya wa mala'ahu hikmatahu wa ma'aniya imaniyah thumma khatahu wa bi khatamin nubuwati khatama atine Kanjeng Nabi dibasuh bersih wa mala'ahu lalu kemudian diberikan santapan diberikan isi bicara santapan karena itu pengajian juga suka diistilahkan dengan santapan rohani apa santapannya hikmah dan hikmah keagamaan wa ma'aniyah imaniyah dan nilai-nilai keimanan yang mantap Bapak ya, kapan diisinya hari ini malam ini Bapak Ibu kita kanda ilmu agama nggih betul hari ini malam ini kita bicara mudah-mudahan kita yakin mantap bahwa segala sesuatu
khairihi wa syarrihi minallah. Apa yang kita dapatkan, yang baik, yang buruk, musibah segala macam sing Gusti Allah. Mulanya jatuh atau corona datang karena Allah, semoga Allah segera mengambil kembali. Sebab corona ku Bapak Ibu pada karo tikus, pada karo wereng, pada karo manuk. Bagi kula wong tani kita wong tikus beli diapak-apakaken bagian masih anak ya orang nyerang apa bakal beli lagi tadi musibah mangge batan. Apalagi corona. Apakah ada pembasmian corona? Tidak ada, Pak. Sumber kulon disemproti kun pada mati corona yang enggak ada. Hanya menghadang corona tidak masuk. Berarti kan beli mati. Ya enggak apa-apa. Tidak usah mati, tapi yang jelas asal jangan jadi musibah konon Pak. Wong kula Bapak Ibu banyunya kurudane wong kan nyari kulang kempet makan. Kang? Iya, batur beli pada panen kurang gue di kampus kah? Ning beli kampus tek tandur cuman anak balong. Jadi cukup sing balong, cukup sing anu pesantren. Panen batur kanan kiri depan belakang beli panen kula panen. Jadi batur hati-hati bukan tok nang manuk, tapi manuk sedang tidak mewabah. Tuh. Alhamdulillah. Dudu haji satu sakti bukan, tapi karena ya tidak menjadi wabah. Orang Bapak Ibu, tikus sampai dipasang kalaro listrik tekan sing kena majikannya anak. Iya, enggak betul. Yang ruyu bae. Sebab apa Bapak Ibu? Semuanya adalah kehendak Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah diisi agama dan iman, apakah sudah? Ibarat botol. Satu lagi. Tsumma khatahu wa bi khatamin nubuwati khatama. Lalu Kanjeng Nabi dipai merek baina katifai, di punggung Rasulullah ada merek khatamin nabiyyin, Muhammad adalah nabi pungkasan. Di merek sama dengan botol ini. Dahulunya kosong, diisi dengan air yang jernih, air larutan. Nggih. Lalu ditutup. Setelah ditutup supaya mahal harganya, ana merek. Larutan penyegar cap badak. Wis coba laka cap Bu, sampean masar. Negati 7. Iya. Nah, toliki niki mereknya dicopoti. Kira-kira masih payu beli 6.000 gitu. Lah mereknya payu. Baju apa justru aku? Kenapa berharga? Ada mereknya. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang bermerek. Amin. Mereknya apa Bapak Ibu? Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Mulanya Bapak Ibu boten kenging. Ada orang yang mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad penutup para nabi. Tapi nyongarannya menusa beberapa puluh tahun yang lalu di Jakarta anak Nabi Musadek karena ngaku jadi nabi. Di penjara, betul sih penjara. Apa namanya? Menyebarkan paham Gavatar, Pak. 5 tahun yang lalu Gavatar dibakar di Kalimantan, dibalik-balik naman, ruwet baik Bapak, Masya Allah. 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, ning Tegal ana arane Nabi Sutrisno. Dari kita nono akhir Sutrisno ngaku dari Nabi. Tapi ana bae kuno Bapak Ibu sing meluan ku ada. Setelah anu Bapak Ibu ada lagi di Bogor seorang wanita yang mengaku jadi malaikat Jibril. Saksi ngaku. Lia Eden. Masya Allah Pak, Lia Eden wadon ngaku jadi malaikat Jibril. Ditangkap itu Pak, sebab dia pelecehan itu, penistaan terhadap Islam. Tangkap masuk penjara. Iku Lia Eden ngaku malaikat Jibril ini penjara giuk nangis bae. Jadi kula Jibril cengeng temen. Ada malaikat Jibril ku ngawal Kanjeng Nabi Mi'raj sampai melewati 7 petala langit, tembus berhadapan dengan Gusti Allah. Tembok penjara giuk baik.
saja kerewai wis kula memelu para kiai-kiai bae sing kira-kira kitabnya pada Qur'an tali bapak ibu sunnah pada hadis gede apa betul udah itu aja bapak ibu dalil yang kuat sebab itu warisan dari kanjeng Nabi. Aku wariskan dua hal, siapa yang berpegangan pada dua hal itu akan selamat. Apa itu? Warisan ya Rasulullah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Wis kun bae aja glati-glati panutan sing macem-macem. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, weteng penuh dengan halalan thayyibah, dadah isinya agama dan iman. Apakah sudah cukup? Disempurnakan satu lagi, di rongga kepala kita ada otak, supaya aja diarani otak udang, otak tempe, otak yang ngeres. Diisi otak kita ini dengan science and knowledge, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat golongan manusia yang seperti apa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Amanu minkum walladzina utul ilma, orang yang di dadanya penuh dengan iman, di otaknya penuh dengan ilmu. Sekarang kaji kalau mau jadi iman habis beli ilmuan boleh, tapi hati-hati, wong iman tanpa ilmu gampang ketipu wataknya. Sawang wong sugi ilmu langka imane wataknya dadi tukang tipu. Pilih tiku nu bapak ibu, anggur ketipu apa pilih jadi tukang tipu? Mong kape, mong apa? Makanya kata Allah iman dan ilmu. Iya takang kaji wong iman tanpa ilmu gampang ketipu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu warning dari ulama-ulama kuna. Siapa wong ngamal ora kelawan ilmu, maka amale bakal den tolak ora ketemu. Bapak ibu, jadi bakal berkarya beramal tanpa ilmu ya hasil kerjanya bapak ibu ya lah kerja. Contoh wong zaman saniki pengen ngomong nganggo handphone kalau lagi wong Islam tau wong kafir. Islam kafir blenak apa. Tapi jujur Pak, kula pertama kali ada handphone tahun 98 mereknya Ericsson. Ya Allah, kunku ponsele bayar gada 2.600.000. Isine Pak sing harga kan lah kebangan mah pulsa 10.000 enggak ada, 100 200 300, yang isi 300 itu 850, 3,5 juta Pak, kelanang klining rega gabah waktu semono saya ketewu sekinta ku nyawa rong bau didol kabeh bapak boleh handphone siji segede kerekan. Wong kafir yang bisa, kita wong Islam gogoh mulane aja lo galak nih wong kafir mati kabeh. Siapa sing gawe handphone? Ulama nyong ilmu net durungan bisa nyitak bata kok gede ya gepengnya mau pada kalau bata gede bata tak gede handphone. Lamun dijajar nyitak handphone kalau nyitak bata keringetnya ya kan, tapi regane larang handphone. Bata setrek 3 juta tapi bakal handphone murah-murah gak setrek bapak ibu bakal beli pirang-pirang bau nggak apa betul lain. Pantesan bapak ibu lagi ketiga rendang tok baik ternyata tertipu. Ngomong singkat doan handphone Jepang, Melayu santer motor Jepang, mong kaudanan mobil Jepang peradaban didol kabeh. Gua apa Jawa kaji didol ibe ya gak diantarakan mong Jepang juga. Sebab semua produk yang kita pakai adalah produk
Jepang arep pinter ka beli sida Bapak Haji zaman pengen mah pinter weluku gawe dhewe nggih mboten barang kira welukune apa Jepang kolektor zaman pengen Bapak Ibu kreatif weluku lancip-lancip pengen anu pinter-pinter wong pengen beli gelem sekolah-sekolah tadi ya mentok ning weluku bae kaya kolektor Jepang ya pantesan beli keduman Pak nyawa monolia kayak kolektor semen ngono semen durung kredit bolak-balik motor munjal bak nganggo Jepang motor sih nggih badan lah itu Bapak Ibu jadi kita ini ketipu kenapa kita baru punya iman tapi belum punya ilmu maksud ilmu lah ka iman ya gawe nipu bae ya nipu bae wong Jepang ya nipu mau beli Pak zaman bengen regarong bau panen oleh handphone siji kini tidak sesuai dengan asas prinsip dunia pasar merenekakan handphonenya ya murah 200 be muni nggih boten hari beras ka durung pernah Bapak Ibu zaman bengen jargane 500 sekintal sekin 50 nggih ta kebalik semakin kesini semakin mahal hari handphone merenekakan semakin murah ya asli ga murah mung sing tuku wong goblok jadi senurut bang kelanang klining diantem pulsa segala macam bakal laka pulsa nyewati wong wadon ora padahal sing pengen gak beli handphone baru teko ora tapi Allahu Akbar itulah bapak-bapak ibu-ibu mulanya insyaallah lamun weteng isinya makanan yang halalan thayyibah hati kita isinya ilmu agama dan iman otak kita isinya ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal pastikan sukses dunia sukses akhir bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala li sadatina ashabi rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu bi maghili jalalikal karim وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل أقاربنا واجعل أهلنا واجعل تلامذنا واجعل أساتذتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh